Silakan. Ya sesuatu yang tentunya roller coaster yang seru, yang akan membuat penonton terhibur, entertaining dengan sajian, cara yang disaji. Mungkin kata berbeda itu udah sering banget dipakai ya. Karena semua produser kalau ini filmnya akan berbeda gitu, itu sesuatu yang kata yang overused. Tapi di sini memang berbedanya dari perspektif konsep udah sesuatu yang agak beda, karena memang di sini protagonis utamanya dari depan udah terlihat badass, dan memang badass gitu loh. Jadi nggak yang nanti dia ditakut-takutin dulu baru pelan-pelan berubah. Jadi emang beda dari biasanya film-film horor. Yes, dan dari tadi kita tahu Pak Wiki mau mention Mas Tommy sebagai penulis dan juga sutradara. Kita pengen tahu bagaimana Pak Wiki berproses bersama dengan Mas Tommy, di pendekatannya seperti apa yang Pak Wiki lakukan untuk menjaga atau membangun atmosfer dan juga storytelling yang kuat di film ini dengan Mas Tommy. Pak Wiki, silakan. Kalau dari perspektif kerjasamanya tentu kita punya full trust sama Tommy, karena ini bukan proyek pertama sama Tommy. Perjalanan dengan Tommy Dewo ini udah panjang, ada beberapa film action yang Tommy pernah terlibat, terus Tommy juga bikin beberapa series di screenplay, dan Tommy juga tahun lalu baru rilis film pertamanya dia. Jadi maksudnya banyak hal yang dari perspektif kerjasama, kita udah sering kerjasama, dan kita punya trust level yang sangat tinggi dengan Tommy. Bapak Wiki, Feeling, tepuk tangan buat Pak Wiki. Terima kasih Pak Wiki. Kita ke Mas Tommy. Ya, idenya sih sebenarnya udah lama ya, karena sebenarnya kalau dari idenya sih sebenarnya udah lama ya. Berawal dari kegelisahan pasti kan, lihat banyak sih kondisi sosial dan lain-lainnya. Cuman kan sebagai seorang filmmaker kita harus merangkum atau mengemasnya bagaimana kita bisa menyampaikan pesan itu dengan cara yang populer gitu. Nah, makanya kenapa akhirnya terjadilah nih Penjagal Iblis Dosa Turunan ini gitu. Itu sih. Kalau judulnya boleh di-spill ke teman-teman media, kenapa judul Penjagal Iblis Dosa Turunan? Apa yang ingin disampaikan sebenarnya dari Mas Tommy ke penonton? Penjagal Iblis sebenarnya kan, iblis kan satu entity ya yang sebenarnya dia selalu mengancam secara diam-diam gitu kehidupan manusia gitu ya. Beda sama setan kan kayak ada wujudnya, ada apanya. Iblis ini kan lebih kayak force of nature yang memang mau merusak gitu. Nah, apa akhirnya judulnya jadi Penjagal Iblis gitu. Nah, setan-setan inilah yang sebenarnya memanipulasi nih. Mereka berskim apa supaya si iblis ini bisa bangkit lagi di kehidupan manusia gitu. Sebenarnya mau ngomongin itu gitu. Sebenarnya sih ya balik lagi sama seperti apa yang sedang kita alami sebenarnya, kayak gimana ya, kayak ada satu kekuatan yang mereka punya kepentingan tertentu, tapi mereka berkomplot nih untuk membangkitkan itu gitu. Nah, kebetulan si karakternya dia adalah seorang yang akan menggagalkan itu tuh, berusaha menggagalkan itu. Ya, sebelum ke jajaran cast, terakhir mungkin ke Mas Tommy sebagai sutradara, kita lihat ensemble cast luar biasa di sini Mas, kanan kiri. Nah, ini boleh diceritakan bagaimana proses terbentuknya nih ensemble cast yang luar biasa ini Mas? Sebenarnya ensemble cast ini tuh luar biasa banget, dan mereka dedikasi sama filmnya oke banget. Apalagi Satin, ini film horor pertamanya. Tepuk tangan dong. Wow. Maksudnya secara level of emotionnya dia bisa ngasih banyak di film ini. Dan yang surprisingly sih kita semua kagum sama dedikasinya dia untuk bisa jadi seorang yang badass. Kelihatannya di layar tuh, kalau lihat aslinya kan kayak ini totalitas yang diberikan ini sangat luar biasa. Begitupun dengan cast yang lain ya Mas Tommy ya. Tentunya. Siap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Tommy ya. Tentunya teman-teman sering menghadiri berbagai press call dan media event seperti ini, dan seringkali ada pemikiran, oh pemainnya dia lagi gitu ya, atau itu. Dan di sini yang kita mau sajikan sebenarnya adalah tentunya cerita ini berjalan dari karakternya si Ningrum, which is Saktin. Dan di sini tentunya kalau nanti kalian nonton filmnya pasti akan mikir Saktin film apa lagi ya di sini, karena
segitu bagusnya gitu. Dan pasti ya sebelumnya ada film Satin yang lain juga ya, tanggal 17 April ya kan, pengukuhan di Bukit Duri. Saya bisa berkata gitu karena teman saya yang bikin dan saya bangga sekali dengan film itu ya kan. Jadi dan Satin juga ada di situ, stealing the show menurut saya, keren. Tapi kalau dari sini nanti pasti teman-teman begitu habis nonton film ini pasti akan menunggu what next nih buat Satin, karena benar-benar dia all out abis, dan juga cast lain yang support dia benar-benar all out juga ya. Di sini semuanya kayaknya pemainnya aktor-aktor yang sangat handal. Sayang sekali Martino Leo nggak hadir ya, belum bisa tapi ya kita juga tahu kualitas dia seperti apa gitu ya, dan tentunya ada Niken dan lain-lain. Jadi I think Satin memang juga dapat support system yang sangat bagus dengan director kayak Tommy. Terus dengan konsultan seperti Abimana gitu ya. Konsultannya 24 jam per 7 ya, itu konsultannya ya. Pasti teman-teman akan lihat, wow ini Indonesia dapat lagi nih satu ya, gitu. Jadi I think ini bulannya Satin nih, April ini kan. Amin. Nah hanya bulannya, tahunnya dan tahun-tahun mendatangnya terus ya. Terima kasih Pak Wiki. Dan silakan buat teman-teman media, tadi udah ada. Ya, boleh berdiri. Masalah horor, kita tahu bahwa tren di Indonesia udah bertahun-tahun film horor itu adalah top 3 genre yang selalu ada di puncak box office gitu ya. Jadi tentunya penonton film Indonesia tuh suka dengan genre horor ya. Tapi memang ada tapinya banyak gitu ya, bahwa horor-horornya harus yang berbeda, dan selalu sebenarnya yang sekarang menjadi tantangan adalah gimana caranya untuk upgrade, karena kan banyak banget film horor, dan menurut kami makin bagus-bagus sih gitu. Industri perfilman Indonesia tuh makin maju, kualitas film-film lebih baik sekarang, makanya kita melihat sebuah box office record tahun 2024, dan kita lihat bahwa 2025 ini tetap cukup cerah kok gitu ya. Jadi dengan makin berkembangnya teknis film horor dan storytelling dan penceritaannya, tentunya ini adalah tantangan. Kalau ditanya berapa antusias dari misalnya film ini, sukses tidak suksesnya, menurut kami kalau dari kacamata kami, kalau penonton mestinya sangat terhibur, karena filmnya menghibur gitu ya. Jadi ada unsur yang oke, ini bukan horror jump scare yang layaknya jump scare. Tentunya aspek-aspek itu ada, tapi itu bukan menjadi fokus kami, karena memang entertainment value-nya lebih penting. Tapi kalau misalnya ini sukses kan sukses, balik lagi ke teman-teman sih, karena teman-teman yang harus populer kan, dan teman-teman yang harus meramaikan supaya film ini diketahui banyak orang, dan orang bisa nonton, dan itu adalah kunci utama sebenarnya ini film bisa sukses atau enggak gitu dari media sendiri. Terima kasih. Siap, terima kasih untuk Pak Wiki. Pak Wiki juga setelah ini kita akan bersama dengan jajaran cast dan juga Mas Tommy. Terima kasih Pak Wiki sudah membersamai untuk menjaga Libris 21 Ranah. Tepuk tangan untuk Pak Wiki tentang apa dan proses. Penulisan, develop penulisannya seperti apa, silakan. Ceritanya kalau misalnya dibilang kompleks atau enggak sih, enggak terlalu kompleks sih sebenarnya, kan tetap aja kita ngomongin sesuatu yang sederhana, which is good against evil gitu. Itu aja. Kita tapi mengikutinya karakternya Ningrum dan si Daru ini. Daru sebagai perwakilan dari penonton yang sama-sama nggak tahu nih dunia apa yang dia masukin. Sedangkan Ningrum adalah tokoh misterius yang siapa nanti dia di reveal sama si Daru ini. Itu sebenarnya sih itu. Tapi balik lagi, ini sebenarnya kisah klasik masalah baik dan jahat itu sih sebenarnya. Kalau dari proses apa ini penulisannya, proses penulisannya ini bikin sakit pinggang karena lumayan karena udah tua. Tapi menarik karena saya diberi kebebasan luar biasa sama screenplay untuk menyampaikan apa yang saya bayangkan gitu. Jadi di penulisan skenario juga kesannya complicated gitu, tapi kita bisa bermain banyak unsur di sini gitu, karena mereka juga mempertimbangkan
background saya yang sering membuat series crime drama atau crime action gitu. Jadi saya bisa leluasa untuk memasukkan unsur-unsur itu ke film yang ini. Itu sih. Siap, terima kasih Mas Tommy. Mas Tommy dulu nanti dengan adanya Dosa Turunan, apakah judulnya ini judul diganti komersial atau gimana? Sebenarnya sih kita mau coba lebih straightforward sih, berkomunikasi dengan penonton sih, itu sih. Ya kayak misalnya tadi saya bilang kayak ini cerita klasik Good Against Evil. Terusnya si judulnya itu kan juga jelas kita berbicara tentang karakter Ningrum yang tugasnya memang menjaga iblis ini gitu sih. Jadi kita coba komunikasinya lebih straightforward aja ke audience itu sih. Draft awal memang Dosa Turunan ya? Ya masih ada tapi kan. Masih ada. Tapi mungkin kalau ke Satir, tanggung jawab besar ini gimana buat Satir? Karena kan tadi dari nungguin nih dari ngefans ke Mas Abi, terus belum main film lagi, akhirnya ke anaknya gitu. Nah, ya balik lagi kita kan mencoba menyajikan sesuatu yang menghibur ya, dengan elemen-elemen yang ada, dan kita mencoba sesuatu yang istilahnya apa ya, mengelevate genre horor itu di Indonesia gitu. Jadi saya sih berharap, dan semua pemain di sini berharap kita bisa menyajikan sesuatu yang bisa menghibur ke penonton, itu sih. Siap, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi teman-teman, kita boleh berfoto sekali lagi, boleh berdiri. Yes.